sebagai kosmetik yang tertua di Indonesia. Ya kami dapat sekali selentingan-selentingan. Wah, Viva itu jadul. Viva itu kuno. Viva itu buat emak-emak, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus bisa membuktikan diri sendiri bahwa kita mampu dan dapat bersaing dengan yang lainnya. Itu begitu untuk menunjukkan eksistensi kita. Nah, terus kita akhirnya punya kesimpulan, kita membuat seri baru yaitu dengan nama Perfect Series. Dan Perfect Series pun itu kita sebelum kita produksi kita uji cobakan di Eropa. Di Eropa. Di Eropa. Ya, salah satunya ya kita mengikuti acara event di Paris, fashion show di Paris dan di Rusia, itu begitu. Selamat sore RM People. Balik lagi sama Kirana di Obrolan Kirana. Nah, sebelum kita memulai obrolan kita di hari ini, alangkah baiknya kita menjaga protokol kesehatan. Yang pertama kita harus memakai masker. Yang kedua, kita semprot-semprot dulu pakai salah satu produk dari brand tertua, brand pertama kosmetik yang ada di Indonesia. Kita semprot dulu ya Bapak. Tamunya masih saya rahasiakan karena kita harus jaga kesehatan dulu. Baik, Nah, selamat datang Bapak Yusuf Wiharto selaku Direktur Distribusi Viva Kosmetik Indonesia Timur. Selamat sore. Selamat datang Pak di Malang. Luar biasa sekali. Hari ini saya senang banget, bangga banget karena berhadapan langsung nih sama generasi ketiga dari pemilik Vita Palm, PT Vita Palm atau yang biasa kita kenal sebagai Viva Kosmetik. Nah, seperti yang kita ketahui, brand kosmetik pertama kali yang ada di Indonesia yang ada sejak tahun 1962, itu tandanya sudah berdiri sejak 62, berarti 59 tahun, hampir 60 tahun brand kosmetik satu ini menemani langkah-langkah saya sih masih 25 sekian ya. Mungkin dari langkah-langkah nenek saya ya. Kita akan mengupas tuntas seperti apa sih salah satu brand legendaris, brand tertua dan brand pertama kosmetik yang ada di Indonesia sendiri. Pak Yusuf, apa kabar Pak Yusuf? Baik, sehat. Luar biasa ya Pak ya. Sekarang yang penting sehat itu udah kekayaan nomor 1 ya Pak ya. Dan itu biaya mahal sekali untuk biaya mahal. Bener banget, kita melihat saudara-saudara kita di luar sana ada yang kena bencana, belum lagi virus corona yang tidak berhenti ya Pak ya. Kita diberikan sehat dan bisa ngobrol di sini tuh luar biasa, kesempatan yang memang alhamdulillah banget, yang patut kita syukuri seperti itu. Pak Yusuf, apa kabar nih? Baik, untuk Viva sendiri apa kabar? Viva alhamdulillah baik, terima kasih. Sejauh ini masih aman lah ya? Jadi sejauh ini kami masih aman sih, relatif aman dan masih tetap bisa berproduksi dengan baik. Selama ini. Ya. Selama pandemi kemarin sempat nggak Pak Viva mengalami pergoncangan sedikit gitu, kena air sedikit gitu, sempat nggak? Tentunya, jadi kita Viva tadi yang dikatakan itu kita selama berjalan 59 tahun ini ya, itu banyak sekali goncangan-goncangan. Nah, tapi bagaimana kita menyesuaikan dalam beradaptasi di setiap periode goncangan-goncangan tersebut. Nah, di pandemi corona ini pun karena kosmetik itu sebenarnya kan produk sekunder, bukan produk primer ya. Jadi otomatis masyarakat lebih mementingkan terlebih dahulu yang produk primer. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengatasi itu? Jadi kita dipaksa untuk menyesuaikan dengan dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi, itu begitu. Ya. Cuman hidayahnya yang lain nih Pak. Waduh, kita ngomongin positifnya yang lain. Semenjak adanya corona, ibu-ibu, teman-teman remaja saya masih mengakui saya remaja ya Pak. Jadi teman-teman wanita saya yang awalnya kerja, terus kuliah, sekolah udah gak mikirin badan, semenjak corona dan WFH, rata-rata semuanya jadi peduli sama badan Pak. Nah, ini sekarang akhirnya kosmetik, Bapak sadar tidak sadar, mengakui atau tidak, sekarang udah jadi kebutuhan primer Pak, bagi wanita nih. Gitu. Sekarang, iya. Jadi berapapun tuh kayak, aku harus minimal pakai bedak. Pupur, kalau zaman dulu pupur ya kan Pak ya? Betul. Bener. Nah, kita ngomongin zaman dulu nih, masalah pupur. Ingat banget saya dari kecil,
aku nggak ngerti nih dari dulu itu gimana FIFA membangun brand awareness dan brainstormnya ke masyarakat sehingga sampai nenek saya sampai sekarang pun brand yang menancap namanya kosmetik adalah FIFA, Pak. Betul. Jadi salah satunya ini pupur pink ini saya ingat banget karena selalu ada dan ini bisa dijumpai hampir di seluruh pelosok negeri ya Pak ya. Betul, betul. Ini kan unik ya Pak karena selama ini yang kita tahu make up terus bedak itu pasti ada tempatnya kayak gini nih gitu kan. Terus FIFA mengeluarkan ini sejak dulu di saset yang mana biasanya saset itu sampo, sabun kayak gitu tuh Pak. Betul. Gimana nih awal mulanya hadir produk legendaris ini tuh gimana nih Pak? Pupur ya kita sebutnya pupur nih. Ya, jadi kalau saya sedikit cerita mengenai FIFA ya. Jadi FIFA itu asal usulnya adalah kami adalah perusahaan farmasi, Oke. perusahaan obat-obatan. Ya, dulu namanya PT GIPC, General Indonesia Pharmaceutical Center. Oke. Nah, terus dari situlah diproduksilah obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, namun sesuai dengan perkembangan zaman, ya kan vitamin-vitamin itu kita berusaha mengelola menjadi suatu merek FIFA. Oke. Nah, yang produk yang pertama yang kita luncurkan dulu adalah produk kebetulan di sini juga ada adalah produk milk cleanser. Oh, ini produk pertama malahan, Pak. Produk pertama ini Oke. untuk yang merek FIFA milk cleanser ini. Ya, milk cleanser ini. Nah, itu tadi. Ya. Oke. Jadi ini ada produk pertama untuk pembersihan muka. Karena ini produk untuk membersihkan muka kita sehari-hari setelah kita beraktivitas sehari-hari dan lain sebagainya. Dan milk cleanser tentunya juga ada toner yang mungkin di sini tidak ada. Jadi toner itu untuk mengangkat sisa kotoran di kulit dan menyeimbangkan pH kulit kita. Oke. Gitu begitu. Pasangannya lah, pasti Ya, ada tuh. pasangannya Dimanapun ada, pasti milk ada, cleanser ya kan? Viconic. Tapi Betul. kebetulan di sini nggak ada. Lagi, Lagi nggak ada. lagi nggak ada, lagi absen Nah, dia lagi kayaknya. absen, Oke. lagi absen. Nah, itu gitu. Oke, jadi justru yang pertama itu milk Cleanser. cleanser ya, bukan malah bedak ini ya? Bukan. Oke. Nah, kan sesuai dengan kebutuhan, kita akhirnya lambat laun kita membuat jadi FIFA kita patenkan di tahun 1962. Oke. Ya, jadi tahun ini kita menginjak 59 tahun. 59 tahun. Ya, dan FIFA dulu asal usulnya tetap perusahaan farmasi, terus tapi lambat laun kita mengarah ke kosmetik. Akhirnya terbitlah FIFA Cosmetics itu. Oke. Nah, dan dari pembersih penyegar kita akhirnya melebarkan sayap, ada bedak, ada lipstick. Nah, itu tadi. Dan bedak yang pertama kali yang kita terbitkan dulu adalah bedak ini, bedak sak ini. Memang bedak sak apa ini. namanya? Sak ya, Pak ya? Bedak sak. Bedak sak. Ya, Pertama kali keluar emang sudah bentuknya seperti ini atau pertama kali Gimana? benar seperti ini oke. dulu. Ya. Haha. Dari dulu bentuknya seperti ini. Kalau nggak salah dulu sempet harganya itu 500, iya nggak sih Pak? Iya, dan sampai sekarang pun harganya masih tetap di bawah Rp1.000. Ini menarik, ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya. Kok bisa gitu? Nah, Oke, itu di bawah tadi. Rp1.000 sekarang nih Pak ya? Sekarang ini. Lebih mahalan parkir motor Iya, Pak. benar. 2.000 ya. Ini di bawah Rp1.000. Benar Oke, sekali, ya. oke lanjut Pak. Ya, lah. Ya. Dan ini pun sampai sekarang pun masih salah satu best seller kita. Ya, kurang lebih kami bisa memproduksi sekitar 5 sampai 7 ton per hari. 5 sampai 7 ton per Ya, hari, 5 oke. sampai 7 ton per hari. Dan sekarang pun juga masih best seller karena ini di kota-kota besar pun digunakan di tata rias pengantin untuk memupuri belakang-belakangnya ini Oke. supaya tidak kelihatan hitam. Punggung sama Punggung, leher ya, biasanya leher, ya, biar itu nggak gitu. belang. Iya, biar nggak belang. Oke. Dan kalau di kota besar ini orang bilang higienis karena bisa sekali pakai buang. Nah, murah meriah tapi kualitasnya nggak jelek. Itu begitu. Oke, sebenarnya kalau murah juga enggak karena nggak murahan gitu. Kita ngobrolin masalah FIFA 59 tahun berdiri masih tegar, masih kuat banget nih sampai sekarang. Pastinya tadi Bapak sempat cerita bahwa ada banyak goncangan. Kalau ibarat manusia 60 tahun, 59 tahun itu usia yang sangat matang ya Pak ya. Betul. Sudah sangat dewasa, udah punya anak, udah punya cucu bahkan. Oke, nah apa sih Pak rahasianya FIFA bisa berdiri sampai 59 tahun? Padahal nih ada corona yang baru banget. Terus pasti ini kan fase kedua ya Pak ya. Dulu berarti sempat yang Dulu tahun dari krisis moneter yang pertama,
money centering dari 1.000 menjadi Rp1. Terus habis itu ada tahun 98. Betul. Itu yang mana dolar dari 1.700 menjadi ke 2.400 menjadi ke 16.000. Ya kan, tuh sekarang goncangan ketiga ini. Gara-gara, nah gimana masih bisa tetap berdiri? Malah sekarang tadi sempat ngobrol sebelum ini produknya udah ada 600 lebih produk. Luar biasa sekali ya, 60 tahun, hampir 60 tahun, 600 produk. Gimana nih Pak, Ya, kalau jadi boleh tahu ceritanya? kami melihat ya bahwa di pandemi corona ini, pandemi COVID-19 ini, tentunya masyarakat banyak sekali WFH ya. WFH, anak-anak sekolah, sistem sekolah melalui daring. Oleh karena itu kita mau nggak mau harus dipaksa untuk melakukan lebih intens ke digitalisasi. Oke. Ya, itu begitu. Jadi oleh karena itu syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa produk kita ini telah menyebar di seluruh Indonesia, dari modern market sampai ke toko retail terkecil. Dan di era pandemi ini pun kita perkuat dengan memperkuat pengadaan barang-barang kita di seluruh marketplace yang ada. Oke. Ya, seperti kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya, itu begitu. Dan Viva sendiri udah punya website ya Pak ya, web Ya. yang kita bisa beli sekaligus di situ kalau nggak salah ya? Ya, bisa. Jadi Ada dua kalau nggak salah ya iya, Pak? jadi www.vivacosmetic.com dan www.vivamd.co.id. Oke, www.vivacosmetic.com dan www.vivamd.co.id. Apa yang membedakan Viva Cosmetic dan Viva MD nih Pak? Ya, jadi Viva Cosmetics itu yang websitenya itu adalah lebih ke produk, pengetahuan. Untuk yang Viva MD itu lebih ke mengarah ke anak-anak mudanya juga, mengarah ke anak muda. Jadi aktivitas kita dan lain sebagainya. Ya, itu tadi. Tuh, jadi kalau misal kalian berpikiran bahwa Viva, oh produknya nenekku, produknya orang tuaku, salah, karena ada Viva MD. Ya, itu betul. untuk generasi milenials nih, generasi saya, teman-teman saya yang di luar sana itu tuh bisa nge-grab Viva MD itu tadi karena memang masanya untuk kaum milenials. Betul. Oke. Nah, berbicara dan untuk itu kita IG pun ya juga ada dua. Jadi ada Viva Cosmetics dan Viva MD. Tuh, Instagramnya juga ada dua, Viva Cosmetic dan Viva MD. Ya, betul. Oke. Nah, Pak, Viva ini kan brand besar ya, Pak ya. Apakah di dalamnya ada klaster-klaster khusus? Maksudnya tiap mengeluarkan anak brandnya gitu, ada yang seri khusus gitu nggak Pak? Tiap tahun atau gimana? Jadi sekarang ini kami ada Viva, Viva Queen, Viva Perfect Series, Viva White, dan Red A. Ada 5 brand produk. Oke, tapi nama besarnya tetap Viva itu tadi ya Pak ya. Ada Red A. Oh, Red A itu punya Viva ternyata guys. Tuh. Betul. Red A zaman saya muda, ya masih muda di zaman dulu itu ada Red A. Soalnya kan ada model Red A kalau nggak salah ya. Iya, model tuh, Red A dulu. Dulu tuh rasanya kalau udah masuk model Red A tuh paling terkenal. Kalau sekarang tuh paling viral gitu ya. Ya. Oke, masih dilanjut nggak sih Pak sampai sekarang? Pemilihan vakum itu karena kena pandemi tahun kemarin. Oke. Ya, karena kan tahun kemarin kan tidak boleh acara aktivitas apapun kan, nah itu tadi. Ya. Oke, lalu ada untuk yang Viva sendiri ada Viva Queen, Viva Perfect Series ya Pak ya. Dan Viva yang biasa. Dan Viva yang biasa itu tergantung ininya ya Pak, apa namanya? Ada yang premium, ada yang premium. Jadi Viva yang biasa itu lebih ke perawatan, digunakan sehari-hari. Viva Queen itu lebih yang advance. Viva Perfect Series itu lebih yang ke premium. Dan Viva White itu lebih ke kaum pekerja, eksekutif muda, ya lebih instan. Ya, all in one itu di Viva White semua. Oke, berbicara mengenai instan. Fenomena sekarang semua orang bisa membuat kosmetik. Ya Pak ya? Betul. Semua orang bisa membranding Selma cantik, Selma kosmetik. Itu bisa ya Pak ya? Bisa. Nah, that's why persaingan di dunia kosmetik sendiri itu memang semakin kuat ya Pak ya. Nah, bagaimana dari Viva sendiri menanggapi itu Pak? Menanggapi mengenai semua orang udah bisa bikin kosmetik sendiri. Semua orang bisa jual brandnya sendiri. Otomatis dengan harga yang lebih mahal gitu. Nah, Viva ini sebagai pemain lama nih, gimana menanggapi hal tersebut Jadi Pak? harusnya kita sekarang itu ya
menurut kami di manajemen kita harus fokus. Oke. Ya, kita harus fokus apa yang kita miliki. Ya, itu tadi kita harus benar-benar menerapkan misi dan visi kita. Itu tadi. Kalau dari dulu dari suksesor kita itu bilang bahwa moto kita harus menerapkan 3 mu. 3 mu. 3 mu. Apa aja tuh, Pak? Ya, mutu dengan kualitas yang baik, murah agar supaya bisa memasyarakat, Oke. dan mudah didapat. Itu begitu. Oke. Jadi mutu, mudah dan murah. Mutu, mudah dan murah, dan itu udah benar-benar FIFA banget. Ya. Mutunya memang terjamin. Ada nggak sih kalian nih ya yang lagi nonton di rumah pernah nggak nyobain FIFA terus nggak cocok? Kayaknya nggak pernah, karena teman-teman saya yang lain, saya sendiri pun sering gonta-ganti ini Pak produk. Pasti ada yang nggak cocok. Ya. Giliran balik ke FIFA, pasti cocoknya gitu. Itu kenapa ya Pak? Apakah ada background yang mempengaruhi? Awalnya dulu kan FIFA ini dari farmasi. Apakah karena tahu kandungan-kandungan yang baik, jadi bikin nggak gampang iritasi atau gimana nih Pak? Ya, karena sebelumnya kami memproduksi itu kami telah melakukan riset, ya riset yang waktu yang sedikit dan kita test case kan, bukan di test case di binatang apa, kita test case the real person, apakah mereka mengalami kulit iritasi dan lain sebagainya, ya itu tadi. Nah setelah itu kita lulus uji tes riset tersebut, baru kita daftarkan ke BPOM. Nah itu begitu. Dan itu prosesnya nggak mudah dan murah ya Pak ya? Dan kayaknya. nggak cepat. Oh nggak cepat ya Pak? Nggak ya? cepat juga, betul. Oke. Iya, karena kan Padahal brand sebesar FIFA nih Pak. iya, karena kan kita uji test case di orang pun kan perlu waktu juga. Ada yang 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dilihat reaksinya bagaimana, kan begitu. Oke, Ya. baru benar-benar memproduksi secara massal ya Pak ya? Betul, ya itu tadi. Oke, jadi itu kenapa menjawab nih pertanyaan kenapa sih FIFA bisa cocok di semua jenis kulit ya Pak ya? Yang oily bisa, yang kering banget bisa, yang kombinasi juga aman Betul, gitu ya. betul. Selain memang produknya yang ada banyak banget, lebih dari 600 produk, betul ya Pak ya? Betul. Dan untuk lipstiknya sendiri, nih lipstik aja nggak semua bibir itu bisa cocok loh Pak. Ya nggak sih betul. Pak ya? Karena ada yang biasanya tiba-tiba kering, terus kadang bengkak, gatel. Itu saya pernah soalnya coba salah satu brand, cukup terkenal juga, nyoba nih sekali, seret, besoknya bengkak. Dan saya kira gara-gara makanan, ternyata kosmetik gitu. Lipstiknya, Itu juga berbahaya ya Pak ya? Ya, berbahaya sekali itu buat kulit kita. Ya. Dan FIFA sendiri gini Pak, tadi kan 3M, 3mu, mutu, Ya. murah, dan mudah. Ya. Mutu sudah jelas, tadi kita bahas ya. Sudah ada research, terus daftar BPOM juga dengan tidak secara instan, semuanya udah benar-benar dipersiapkan sebelum dijual bebas ke pasaran. Murah, ini yang menarik. Ya. Kok bisa Pak? Dengan produk yang seperti ini bagusnya, nggak bikin iritasi, terus nempel. Kalau sekarang kan bedah harus nempel, lipstick harus nempel gitu kan. Nempel, tapi harganya murah, terjangkau. Kok bisa Pak? Ya, jadi sebenarnya sih pada dasarnya simple. Kita bisa menekan cost itu dari packaging aja. Ya, packagingnya kita buat sesimpel mungkin agar supaya pricingnya bisa agak lebih murah, itu begitu. Oh, Ya. untuk bahan sendiri nih Pak, kalau boleh tahu, sebenarnya semua kosmetik itu bahan bakunya satu atau ada banyak? Maksudnya ada kelas yang murah banget, kelas biasa, kelas mahal banget gitu Pak? Jadi untuk kosmetik itu jujur aja bahan baku itu 80% pasti import. Oh, 80% pasti import. justru. Aha. Ya, dan pada dasarnya kosmetik itu untuk bahan baku hampir sama semuanya. Ya, yaitu tadi, tapi yang membedakan ada dari segi packagingnya dan dari segi iklannya. Nah, itu begitu. Bagaimana cara pengemasan packaging dan iklan. Itu yang bikin harganya berbeda-beda ya Pak ya? Betul, betul sekali. Ya ibarat botol yang flip top dan botol yang pencatan dengan spray tadi ya. Otomatis yang flip top lebih murah dibanding yang spray. Nah, itu gitu. Karena yang spray kan kita juga harus menguji coba agar supaya kok misalnya kita pakai terus-menerus apakah ini bakal Lecet atau karatan tidak. apa enggak. Lah itu tadi ini bisa merusak kulit apa enggak, itu begitu. Oke. Ya, itu tadi. Jadi ternyata untuk produksi satu produk itu
Nggak main-main ya Pak Iya ya? benar. Panjang banget dari dan mulai. ibaratnya kayak ini botol flip top ini kalau saya buka ya. Jadi kita pun di pabrik kita ada alat pengetesan. Oke. Kita ada alat pengetesan seberapa kuat ini botolnya ini bisa buka dan nutup. Wow, sampai segitu iya, Pak? iya. Jadi ini kita tes berapa kali buka tutup gini sampai ininya jebol. Nah, itu gitu. Oh, Ya. wow. Ya, jadi penting sekali dan di pabrik pun kami juga ada alat untuk mengetes misalnya lipstick, kelenturan lipstick ini tadi. Jadi misalnya dipakai apakah terlalu didonyok gini apa biasa-biasa aja itu ada alatnya kami. Semuanya ada alatnya Semuanya sendiri ada ya? alatnya sendiri. Dan itu dites satu persatu ya Pak ya? Dites satu persatu. Luar biasa Iya. sekali. Kalau boleh tahu ada berapa sih Pak karyawan di Viva sekarang ini? Kalau ngelihat segitu rumitnya banyaknya nih. Jadi jujur aja kalau karyawan karena sekarang jujur aja kita harus berhemat ya, bukan berhemat berarti memutus atau mem-PHK karyawan, tapi kita juga harus mengandalkan era digitalisasi dan machinery. Jadi sekarang mayoritas kan kami sudah memakai mesin-mesin ya agar supaya lebih efektif dan lebih cepat itu begitu. Ya kalau karyawan sekitar 600 sampai 1000-an lah. Oke. Nah, ini nih sepertinya banyak di luar sana RM people yang masih awam sama seperti saya dulu. Nggak tahu kalau Viva ini ternyata produknya arek Jawa Timur. Ya Pak ya? Betul. Kita kiranya namanya Viva segede Viva nih, oh Jakarta nih pasti, Bogor nih pasti, Ya. luar Jawa Timur. Ternyata produk kalau kantor pusatnya memang di Surabaya. Surabaya ya Pak Surabaya. ya? Dan itu sudah meng-Indonesia, bahkan mendunia ya Pak ya? Kemarin kan kalau nggak Ya. salah dari Rusia, betul? Ya, Nah itu boleh diceritain tuh Pak, ngapain jauh-jauh ke Rusia gitu? ya Viva? jadi memang sebagai kosmetik yang tertua di Indonesia, ya kami dapat sekali selentingan-selentingan. Wah, Viva itu jadul, Viva itu kuno, Viva itu buat emak-emak, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus bisa membuktikan diri sendiri bahwa kita mampu dan dapat bersaing dengan yang lainnya. Nah, itu begitu untuk menunjukkan eksistensi kita. Nah, terus kita akhirnya punya kesimpulan, kita membuat seri baru yaitu dengan nama Perfect Series. Dan Perfect Series pun itu kita sebelum kita produksi kita uji cobakan di Eropa. Di Eropa, Iya, di Eropa. Ya, salah satunya ya kita mengikuti acara event di Paris, fashion show di Paris dan di Rusia, itu begitu. Oh, itu Ya. menjadi sponsor atau gimana? Kita menjadi sponsor dan official makeup. Wow, acara di Paris dan Rusia? Rusia, di Fashion Moskow. Week di Moskow? Iya. Luar biasa sekali, Nah, boleh itu tepuk begitu. tangan. Wah, Ya. produk asli Indonesia udah go internasional Ya. dan ini produk pertama produk kosmetik pertama yang ada di Indonesia. Ini kayaknya nggak banyak yang tahu deh Pak, kalau udah go internasional Iya, nih ya. benar. Nah, Terus gimana cerita di sana selama di sana Pak? Nah, jadi di sana pun ya kami sempat grogi juga ya. Karena kan mereka nggak tahu merek kita apa, ya kan. Tapi mereka pengen mencoba, ya kita uji cobakan kepada kulit mereka, ya kan. Mereka iritasi apa enggak dilas 1 jam 2 jam ke jalan, ya kan. Terus di sana kan hawanya seperti di Moskow Rusia, meskipun musim panas tapi hawanya itu bisa mendadak ganti panas, terus hujan, terus dingin. Nah, itu gitu. Nah, Sempet kehujanan nggak? sempat kehujanan juga. Sempat Terus? kehujanan juga. Nah, namun show direkturnya tanya sama kita, ini hujan, apa mau dilanjutkan apa tidak? Nah, waktu itu ya namanya kita uji coba, tes case ya kan. Ya saya ya dasar anak Surabaya, arek Surabaya ya toh. Wani maju lah pokoknya ya Pak ya. Wani maju dan bonek. Oke. Ya, wani maju dan bonek ya kan. Ya kan, bondo nekat aja. Nekat wes. Nah, itu gitu. Pokoknya ya misal sampai ini gagal ya kita perbaiki lagi.
Ya tahu untuk kedepannya kita pasti akan lebih baik. Kalau misalnya ini berhasil, ya thanks to the God. Terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Dan Nyatanya? puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, nyatanya berhasil. Berhasil. Ya. Dan benar-benar itu sangat membuktikan bahwa waterproof ya. Waterproof. Semua set Semua. make up-nya Nggak waterproof. luntur. Oke, Nggak dan itu luntur. semua pakai produknya Viva ya Pak? Pakai produknya Viva semua. Itu Luar begitu. biasa. Udah siap bersaing dengan Iya. Chanel, YSL gitu dong Pak di luar negeri nih ya. Kalau kita ngomong bukan bersaing, tapi kita sudah Sejajar. ya sejajar dengan mereka. Lah itu begitu. Oke. Ya, jadi Dari panitianya sendiri, dari pihak Fashion Week yang ada di Moskow dan di Rusia sendiri. mereka surprise. Oke. Mereka Shock gitu? Shock ya bahwa ada apa itu produk dari Indonesia yang mana notabene mereka pikiran mereka ada Indonesia, itu world country, ternyata ada juga kosmetik yang sebagus ini. Pemikiran mereka begitu. Printing dong saya. Luar biasa. benar. Oke, itu Iya. selama berapa hari Pak? Show-nya itu berlangsung tiga hari. 3 hari. 3 hari. Masing-masing negara 3 hari. Iya, masing-masing negara 3 hari. Iya. Dan apa pelajaran terpenting yang Bapak peroleh setelah pulang dari Moskow? Semakin pedekah dengan Viva atau ada apa nih gitu? Ya, makna dan hikmah yang terpenting yaitu kalau kita harus berani mencoba. Ya, berani mencoba dan berusaha ya sebaik mungkin ya kan. Usia boleh tua, tapi kalau semangat kita masih muda ya pasti bisa berjalan. Itu begitu. Luar biasa sekali. Usia boleh tua, tapi kalau semangat kita masih muda tetap bisa berjalan ya Pak. Tetap Ya? bisa berjalan. Oke, ngomongin masalah semangat, masalah stamina. Apa sih Pak rahasia perusahaan nih? Boleh dong di spill dikit aja ke kita. Rahasia kenapa Viva nih staminanya masih menggebu-gebu nih? Apa nih? Ini pasti ada sesuatu nih dari pentalanya nih, ada bisikin sesuatu. Makanya karyawannya masih solid, masih staminanya masih oke nih buat kerja bareng. Ya sebenarnya bagaimana kita bisa menyatukan misi dan visi kita antara satu generasi ke generasi lainnya, itu begitu. Ya, jadi itu yang paling terpenting, dan bagaimana itu bisa terwujudkan, ya kita harus sering-sering berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Itu begitu. Rasanya di situ aja sih. Tahun terberat Pak, kapan? Selama Bapak memegang kendali Viva sendiri, tahun paling berat yang Bapak pernah merasakan Tahun ketika paling berat memimpin Viva? ya di era pandemi corona ini. Era pandemi ini ya? Era pandemi ini, karena meskipun perusahaan kita sudah berusia 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, ini ibarat pandemi corona ini kita semuanya di reset button. Nol semuanya. Nah, tapi bagaimana kita mengolah ini, ya kan, dengan kecepatan kita agar supaya kita bisa bangkit, gitu begitu. Oke, luar biasa Ya, sekali. jadi di era pandemi corona ini apa perusahaan itu baru berdiri 0 tahun atau 1 tahun, 2 tahun, 25 tahun, ini semuanya reset button. Reset button ya? Reset button, benar. Semuanya dimulai dari nol lagi. Gitu. Dari nol lagi ya? Dari nol lagi. Nah, itu tadi, dan kita bagaimana kita bisa menyikapi dengan keadaan. Nah, itu tadi. Apakah kita panik? Apakah kita mecer? Apakah kita tenang tapi pasti? Iya, tenang gitu pasti. Lah itu tadi. Kalau kita tenang tapi tidak pasti, ya sama aja. Kalau kita mecer tapi tidak pasti, ya sama aja. Sama aja. Kepastian emang bahaya ya Pak ya? Nah, itu tadi. Oke, siap. Nah Pak, sempat nggak ada kekhawatiran nih dengan usia yang sudah 59 tahun, sudah tua lah ya, kasarnya udah tua banget nih. Orang produk pertama tertua di Indonesia, produk kosmetik tertua di Indonesia. Nah, sempat nggak ngelihat anak-anak baru, anak-anak kecil baru nih yang bermunculan, sempat nggak ada rasa khawatir gitu? Jangan-jangan nanti Viva kegeser, jangan-jangan nanti Viva tertimbun gitu, ada nggak Pak ketakutan itu? Kita sih khawatir pastilah ya, pasti. Karena bagaimanapun juga kan anak-anak zaman sekarang ini perilakunya atau behaviornya itu berbeda dengan anak-anak muda zaman dulu. Ya kan, kok zaman dulu anak-anak muda diberitahu sama bapak ibunya atau mama papanya, oh ini baik, mereka nurut, oh ya sudah. Kok sekarang belum tentu.
Nah, itu Kenapa gitu. gitu nggak baik bisa gitu ya? Nah, ya kan? Oke, itu baik. Alasan mereka apa? Ya kan? Bisa juga kita ngomong, oh kita dapat penghargaan nih. Ya itu kan cuma dari penghargaan dari Indonesia. Luar negerinya mana? Lah itu gitu. Oke. Nah, jadi ya mau nggak mau kita harus punya persepsi dengan anak-anak muda sekarang ini. Nah, mereka sekarang kan ibaratnya, oh kok nggak ke Paris, nggak ke Rusia, wah nggak gaul tuh. Ya kan, nggak ke Jepang, nggak gaul tuh. Ya oke, ya makanya itu kita memberanikan diri untuk membuat show atau mensupport show di sana. Itu Oke. begitu. Dan FIFA menjawab tantangan itu. Tuh, mau apa lagi? Sekarang tinggal gitu ya, Pak ya. Ya, ya. Oke, untuk kualitas udah nggak usah diragukan lagi sekelas sama produk-produk internasional karena memang sudah go internasional. Masalah harga nggak usah ditanya karena memang 3M tadi. Mutu, Murah, dan dan mudah. Kalau mudah udah nggak usah ditanyakan lagi di mana-mana. Saya tadi di awal sempat bilang bahwa FIFA bisa ditemukan di seluruh pelosok negeri. Betul, dari Iya, Pak, Sabang ya? sampai Merauke. Betul. Oke, jadi selama 59 tahun yang dipegang ya 3. Ini apa, Pak? 3 visi atau 3 apa nih? 3 pedoman kok 3 saya bilang. pedoman ya? 3 pedoman. 3 kuncinya FIFA. Iya. Trimu itu tadi. Iya, betul. Luar biasa sekali. Oke, Pak, berarti sudah pernah show internasional. Pastinya sudah sering mensupport kegiatan-kegiatan atau ajang-ajang kecantikan yang ada di Indonesia sendiri. Betul, betul. Dan besok dalam waktu dekat FIFA mensupport acara kita Malang Fashion Movement. Dan itu bukan tahun pertamanya FIFA, kita udah loyal banget dibantuin oleh FIFA Terima kasih. tiap tahun karena modal kita juga nggak ada yang protes ya. Karena nggak pernah ada keluhan. Karena kan kita sebagai penyelenggara event fashion show nih Pak, kita mau nggak mau menanggung jawabi banyak muka. Karena salah pilih produk untuk make up mereka itu juga kesalahan kita. Karena kan kulit adalah investasi ya Pak ya. Betul, betul. Jadi mereka mikirnya aku show sekali, oke dikasih fee segini. Tapi rusaknya kulitku ini mahal dan lama regenerasinya kulit Betul, ya Pak betul. ya. Dan FIFA sudah sangat mensupport kita dari tahun ke tahun dan besok ini akan mensupport. Kasih tahu dong Pak alasan kenapa sih udah ke luar negeri nih kok balik lagi mau support tim lokal kita. Kenapa tuh Pak? Jadi gini, sebelumnya kita support ke luar negeri kita selalu konsisten dari awal dulu kita berdiri ya sampai detik ini kita selalu konsisten untuk mensupport acara-acara fashion show di dalam negeri. Nah itu di luar negeri ya baru belakangan ini aja karena ya kita mau membuktikan bahwa kita masih dapat bersaing dan eksis dan gitu dan menjawab tantangan dari para anak-anak kawula muda pada saat ini yaitu yang tadi kok enggak ke Eropa enggak gaul tuh, enggak ke Paris enggak gaul tuh, wah itu ya kan, kan kita sudah menjawab itu. Tapi yang paling penting adalah kita dari dulu sampai sekarang kita tetap mensupport acara-acara fashion show. Nah kenapa kok begitu? Ya karena industri kosmetik ini dan industri fashion itu saling berdampingan. Betul, suami istri lah ya. Iya. Jadi saya katakan industri kosmetik ini juga industri kreatif. Oke. Kalau industri fashion tidak jalan, kosmetik pun tidak bisa jalan. Oke. Nah itu tadi. Jadi mau tidak mau ya kita harus mensupport sesama industri kreatif ini. Nah itu tadi dan tujuannya agar supaya industri kreatif ini dapat tumbuh berkembang dan para fashion designer itu dapat berkompet bukan hanya di tanah air tapi di mancanegara juga. Itu begitu. Oke, jadi saling mensupport ya. Ya. Dari FIFA selaku industri kosmetik, industri kreatif bidang kosmetik mensupport fashion gitu ya. Karena betul. emang berdampingan suami istri ya Pak Betul. ya. Luar biasa sekali. Ya. Selama 59 tahun berarti udah banyak ya Pak, hampir semua ajang fashion yang ada di Indonesia sudah pernah disupport oleh FIFA ya Pak betul, ya? Betul, Ya jadi kami dia di Malang, ya Malang Fashion Movement, ada lagi Malang Fashion Week, di Bali, di Jogja, di Jakarta, ya di Bandung, Fashion Week se-Indonesia sudah pasti disupport sama FIFA. Oke. Kembali lagi, kita udah menceritakan kehidupan FIFA. Sekarang balik ke produknya FIFA sendiri. Di sini ada banyak banget. Ini salah satunya
Eyebrow ya Pak ya? Eyebrow ini berarti ini dia termasuk di yang mana tadi? Kan ada 3. Ini yang termasuk di Perfect Series. Perfect Series. Perfect Series. Itu yang Ya. sempat viral bukan? Apa yang orange yang viral? Kenapa? Yang sempat Yang viral orange. kan yang orange ya? Orange, ya. Sampai habis-habis loh itu Pak di Ya. semua marketplace. Itu kenapa Gitu ya ya? Pak bisa viral kemarin itu gimana sih Pak ceritanya? Nah, jadi ya memang ya kami sempat kehabisan aja begitu. Iya, memang Iya. dari FIFA-nya sendiri memang atau sengaja karena Enggak, ada selentingan nih. Oh, itu sengaja di stop biar nanti makin viral gitu. Enggak. Emang habis? Memang habis. Wow, saking banyaknya permintaan ya Pak ya? Iya, bener. Waktu kemarin itu ya. Itu emang ke setting atau tidak sengaja? Tidak secara sengaja. Memang habis, benar-benar habis. Ya, Oke. di luar dugaan kami sih memang waktu itu ya. Tapi sempat ngendorse si beauty influencer itu atau tidak Pak? Enggak. Oh, Sebelumnya. enggak. Bahkan Berarti sebelumnya. Pure dia Pure. lagi nge-review sendiri ya? Yes. Jadi ada salah satu beauty influencer waktu itu sempat mereview pensil alis. Betul. Pensil alis FIFA. Sama dia niatnya hanya nyoba produk lokal Indonesia karena selama ini dia sering pakai produk Produk luar luar, kan. betul. Dia nyoba pakai produk lokal Indonesia, terus pakai pensil alis, ternyata hasilnya bagus banget dan dia sangat terkejut gitu. betul. Nah, akhirnya singkat cerita di pasaran membludak, ya kan Pak ya? Benar. Sempat kehabisan itu kalau nggak salah berapa lama kok agak seminggu ya? 2 bulan lah. Oh, sampai 2 bulan malahan. 2 bulan, ya. Nah, itu selentingan di media, namanya media nih. Ruame nih katanya sengaja ini disetting oleh FIFA gitu. Padahal enggak ya. Ini Enggak. dijawab nih. Ternyata enggak ya. Enggak, Oke. memang habis memang di luar dugaan kita memangnya. Oh, Ya, itu begitu. saya kira awalnya memang Iya. strategi marketing nih. Wah, S3 marketing nih kayaknya nih cocok nih gitu. Enggak Karena lah. kan dari keluar awalnya brand FIFA seperti yang saya bilang tadi dari zaman nenek moyang, bener-bener nenek moyang. Bedak kalau nggak FIFA nanti kulit rusak tuh. Itu sudah Betul. menancap loh, Pak. Bagaimana ya dulu awal mulanya bisa menguatkan brand ini itu? Ya memang dulunya memang ya kita selalu memberikan edukasi dan Oke. ya, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa tidak bermasalah dengan kulit mereka begitu. Ya sampai sekarang pun ya setelah pakai FIFA kaula muda pun ya ternyata bagus toh. Nah itu gitu. Oke, Ya. jadi emang kejawab sih ya yang kemarin apalagi ada beauty influencer yang memang nggak sengaja ternyata bukan di endorse oleh FIFA dan ternyata boom barulah FIFA mengendorse gitu ya Pak ya? Ya betul begitu. Oke, jadi nggak sengaja tapi oke gitu. Luar biasa sekali FIFA ini ya. Oke, hari ini tadi saya udah mencuri banyak cerita di balik berdirinya kosmetik tertua dan pertama yang ada di Indonesia, FIFA. Luar biasa sekali. Untuk produk tadi udah kita ngobrolin tentang ini udah selesai. Dan yang ukur. ini tadi eyebrow pencil ini kami kan yang punya ukurannya itu ini kami muakan ini yang bentuknya matic jadi tidak perlu diraut lagi. Nah ini Oke, Nah. ini salah satu inovasi betul ya. betul ini eyebrow pencil matic ini jadi tidak perlu diraut lagi jadi hanya diputar gitu langsung diaplikasikan. Tapi untuk bahannya sama seperti yang orange itu ya Pak? Beda segi beda. Oke. Kalau mau dicoba dibuka silakan monggo. Wah, lumayan nih. Lumayan nih. Iya, yang kalau yang oranye itu emang biasanya mantan besar Paes Ageng itu kan pakai itu ya Pak? Iya, pakai Dan itu. kalau saya nggak salah nih Pak, FIFA sendiri tuh punya khusus untuk make up karakter, Iya. paint make up, ya betul ya Pak? Body painting. Body painting. Yes. Ya, Dan itu ada banyak warna loh. 12 warna. 12 warna itu sudah pasti aman. 12 warna Oke. itu aman digunakan di muka dan di badan dan body painting kami tersebut itu food grade ya. Jadi aman. Bukan berarti untuk dimakan tapi bila mana tertelan atau apa aman. Nah, itu begitu. Oh iya, ini lebih enak nih. Ini kelihatan nggak? Empuk Ini pakainya yang- empuk. Iya, empuk. Dan nggak gampang potol. Ya. Putus maksudnya. Dan itu waterproof. Misalnya waterproof. tersemprot coba aja disemprot sama sanitizer ini. Ya. Baik. Coba. Coba Pak. Oh iya, waterproof. Nah, kan? Luar biasa. Apa terus ya? Soalnya kameranya juga shock ini kayaknya. Saking, oh, FIFA ternyata waterproof. Iya, waterproof. Ya kan? Iya, Waterproof kan? benar. Waterproof. Empuk, terus emang lebih ini ya, Nah, lebih itu- fashionable lah ya. Itu bisa kalau kamu mau membersihkan itu bisa diangkat dengan ini produk kami yang perfect series ini perfect cleanse.
itu ya, jadi Baru seperti nih, Pak. Kok saya baru kayaknya baru juga lihat? itu seperti mixer water. Jadi itu dikocok dulu, terus namun diusap Harusnya dengan pakai tisu ya, tisu. apa Pak? Nah. Nggak bawa tisu. Oh, sebentar saya bawa tisu. Ini sih Bu. Wow, dan langsung. Sih. Oh, Kan ada tisunya. Pak, terima kasih. Loh, hilang. Sekali usap, kena air nggak hilang, kena ini langsung hilang. Berarti yang hebat yang mana? Ininya. Ya, Ya. jadi itu untuk memang fungsinya untuk menghapus makeup. Oke, Ya. ini berarti produk kakaknya dari ini atau gimana? Iya, Lebih- produk kakaknya dari itu, ya. Karena kan biasanya kalau saya sih, saya terus mama saya, kakak saya masih pakai ini. Kenapa? Karena kan lebih lega. Karena 2 kali double cleansing Iya, nih. betul. Habis dikasih milk terus dikasih toner. Hmm. Nah, ini produk lebih praktisnya. Betul. Betul jadi, ya? jadi kok mau pakai orang biasa bisa pakai perfect cleanse itu dulu, Baru? baru dikasih milk cleanser ini. Tuh, udah Iya. pasti bersih banget iya. Iya. Oke. Dan tentunya kalau setelah pakai milk cleanser kan harus pakai face tonic, itu bisa menyeimbangkan lagi pH kulit kita. Oke. Supaya lebih lembut. Fun fact-nya adalah hampir seluruh face tonic kadang ke kulit tuh apa ya bahasanya, Pak? Iritasi. Tercep tuh apa sih, Pak? Mbak? Jadi kayak perih, Ya, panas, perih, ya, ya kan? ya. Tapi ini enggak. Karena itu Itu tadi kenapa ya, Pak? karena untuk mereka mungkin tidak ada kadar untuk menyeimbangkan pH kulitnya itu tadi. Oke, jadi untuk toner Viva sendiri ini ada kadar yang khusus untuk menyeimbangkan pH kulit. That's Betul. why kita nggak akan merasa hal lain ya, maksudnya nggak akan merasa terbakar Tercep-tercep atau gitu. tercep itu tadi ya. Iya. Oke. Jadi aman sekali. Luar biasa sekali. Ya. Oke, tidak kerasa Pak, kita udah membahas banyak tentang kehidupan perusahaan dari Viva Cosmetics sendiri. Terima kasih. Kita mencuri banyak nasihat, mencuri banyak ilmu kehidupan dari pemiliknya sendiri, dan kita sudah berkenalan dengan banyak produk dari Viva Cosmetics sendiri. Nah, untuk RM People yang masih kepo nih, emang Viva ada yang buat muda? Emang Viva harganya berapa? Emang Viva bisa dibeli di mana aja? Dan mager buat cari ke toko-toko offline, bisa langsung aja follow Instagramnya @vivacosmetic dan @vivamd. Itu yang untuk kaum milenial, dan juga bisa kalian temuin gampang banget di semua toko online, toko Officialnya elektronik. Viva. Official Viva sudah ada tersedia ya Pak ya. Itu sudah otomatis dijamin ori karena Ori. official ya Pak ya. Yes. Tuh udah confirm. Luar biasa sekali. Bapak Yusuf, terima kasih banyak Terima kasih sudah banyak. mau mampir ke Malang. Terima kasih. Jauh-jauh loh habis dari Rusia. Udah mau mampir ke Malang, udah berbagi banyak banget cerita kehidupan. Udah banyak berbagi tentang kiat-kiat perusahaan bisa sampai 59 tahun tuh gimana. Dan udah berbagi, udah nge-spill dikit nih tentang hebatnya produk legend Viva Pack. Set ya Pak ya? Ya. Sak nih. Sak. Pupur Sak mini. Pupur sak mini Nah, atau tuh. bedak kantong. Banyak yang bernostalgia kayaknya di rumah ini. Oh iya, aku punya nenekku gitu-gitu pasti. Oke. Terima kasih banyak Pak Terima Yusuf. kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat Salam selalu. Amin. untuk seluruh tim dan teman-teman dari Amin. Viva Terima Cosmetics. kasih atas undangannya ini ke RM, ya Luar kan. biasa. Semoga Nanti semuanya kapan-kapan kita sukses bikin selalu. podcast di sana aja Pak. Siap. Sambil keliling karena kantornya gede banget. Terus gudangnya juga di situ, ya Pak ya? Ya, betul. Kita keliling ke gudangnya, kita ngulik kayak gimana sih produk Viva ini dibuat kayak gitu. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, kita tunggu Siap. Pak undangan kembali ya di sana. Terima Terima kasih kasih. RM People. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen, di share juga dan follow Instagramnya Viva itu tadi. Oke, saya Salma Kirana pamit beserta Yusuf. Bapak Yusuf juga pamit. Sampai jumpa di obrolan Kirana selanjutnya. Bye bye. Wah.